Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua, yang telah memberikan taufik kepada kita semua dan pertolongannya untuk melanjutkan kajian kita di dalam membahas risalah 10 amalan yang berpotensi pahala jariyah setelah kita meninggal nanti. Nah, karena kalau bukan karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan taufiknya, niscaya kaki kita tidak akan mampu untuk melangkah. Maka fashkurullah Azza wa Jalla, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kemarin kita telah menyebutkan amalan yang pertama, yang ketika seorang mengamalkan amalan tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan pahala jariyah ketika dia meninggal. Dan pahala jariyah sebagaimana yang kita selalu sebutkan adalah perkara yang sangat diharapkan oleh seorang hamba. Ya, karena meninggalnya dia di dunia ini itu akan menghalangi dia dan memutuskan dia dari amalannya. Maka wajib bagi seorang mukmin, wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya iman, dia mempersiapkan amalan untuk kematian. Dia mempersiapkan amalan yang memiliki potensi pahala jariyah. Ini diantara yang ditunjukkan atau petunjuk bahwasanya iman seorang hamba adalah iman yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kemarin kita sebutkan hadis dari Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Walaupun para ulama mereka berselisih tentang sahih atau tidaknya hadis ini, akan tetapi jamaah rahimakumullah, yang menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi mereka berkata hadithuhu dhaif wal ma'na sahih. Hadisnya betul dhaif, lemah, tidak boleh diamalkan, tapi maknanya adalah makna yang benar. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amalan setelah kematian. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggal. Ketika ajal telah datang kepada dia, tidak bisa ditunda-tunda. Apakah kita sudah memilikinya atau belum, maka kita muhasabah diri kita. Tayyib. Insyaallah kita lanjutkan amalan yang kedua. Ya, ini insyaallah kitab ini cepat aja. Karena sebenarnya ini dari kumpulan hadis yang sangat sedikit. Insya Allah setelah kitab ini selesai kita akan lanjut ke kitab yang lainnya. Masih berkaitan dengan kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah au hafizahullah ta'ala, al-amalu tsani, amalan yang kedua, ijra'un nahri. Seorang dia dapat mengalirkan air sungai. Faqad marra fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu yang telah di muqaddimah kita baca, akan tetapi ana lengkap ya, karena apa? Karena khawatirnya sebagian jamaah ketika telah mendengar semua hadisnya, dia mengetahuinya kemudian dia mencukupkan dengan pengetahuan itu. Padahal di dalam hadis tersebut terdapat rinciannya. Nabi SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa qila fihi aw nahran ajrahu. Sesungguhnya di antara pahala yang akan membersamai seorang mukmin dari amalannya dia dan kebaikannya dia setelah dia meninggal nanti, dikatakan di dalam hadis ini nahran ajrahu, yaitu adalah sungai yang dia alirkan. Bagaimana maksudnya sungai dialirkan? Kita akan jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh.
Wa jaa fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Au kara nahran." Ya, kara maknanya sama, ajra. Jadi ini hadis dibawakan di riwayat yang kedua atau jalur yang berbeda dalam rangka menguatkan hadis yang pertama. Wa illa, walaupun ahlu sunnah wal jamaah mereka bermazhab, berkeyakinan satu hadis, selama hadis tersebut hadisnya sabit, tetap disandarkan ke Nabi SAW, bukan hadis yang dhaif, maka cukup bagi kita untuk berhujjah. Maka cukup bagi kita untuk membangun keyakinan kita, akidah kita hanya dengan satu hadis yang datang dari Nabi SAW. Jadi kaidahnya semakin banyak hadis, semakin banyak jalur periwayatan, maka semakin kuat penunjukan hadis yang dibawakan di dalam pembahasan ini. Wal muradu bi ka'rin nahri syaqqu jadawilil ma minal uyuni wal anhar. Yang dimaksud dari hadis ini itu adalah apa? Syaqqu jadawilil ma. Dia mengalirkan atau membuat saluran-saluran air. Minal uyuni wal anhar. Dari mata air dan dari sungai-sungai. Likai tasilal miyahu ila amakinin nas wa mazari'ihim. Supaya air-air tersebut bisa sampai kepada tempat manusia, tempat tinggal manusia dan tempat bertaninya mereka. Fayartawin nas, kemudian manusia dapat minum dengan puas dari air itu. Wa tusqaz zuru', kemudian tanaman-tanaman dapat disiram dengan air yang dialirkan tadi. Wa tashrabal masyiyah, dan hewan-hewan ternak pun dapat menikmati dan meminum daripada air yang dialirkan oleh kita. Naam. Wa kam fi hadzal fi mithli hadzal amalil jadili minal ihsani ilan nas wa tanfisi anhum bi taysiri husulil ma'il ladzi bihi takunul hayah. Dan betapa banyak amalan yang mulia seperti ini dari kebaikan yang dilakukan oleh manusia, naam, itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Itu dapat memberikan kebaikan yang sangat banyak bagi manusia. Dan dapat melapangkan kesulitan-kesulitan manusia. Dengan amalan apa? Bitaisiri husulil ma, dengan memudahkan naam sampainya air tersebut untuk kehidupan manusia. Naam, bitaisiri husulil ma alladzi bihi takunul hayah. Ya, dengan sebab seorang naam mengalirkan air yang ada baik dari sungai ataupun dari mata air, maka kehidupan di situ akan ada. Bal huwa ahammu muqawimatiha, bahkan air yang kita berikan, air yang kita ngalirkan ini merupakan komponen yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Betul. Coba sekarang bayangin kalau air di rumah kita mati. Repot. Mau mandi nggak bisa. Mau wudu nggak bisa. Mau ibadah nggak bisa. Mau melakukan perkara-perkara yang sifatnya baik duniawi atau ukhrawi nggak akan bisa tanpa adanya air. Makanya dikatakan di sini amalan yang besar, ntar kita akan sebutkan. Ini merupakan sedekah yang sangat besar. Yaitu adalah dengan seorang bisa mengalirkan air dari mata air atau dari sungai ke tempat-tempat tinggal manusia. Ini sangat manfaat. Seorang bisa minum, seorang bisa berwudu. Masya Allah. Banyak sekali jangan kita bicara dunia ini, bicara satu RT. Betapa banyak kakak yang ada di situ. Satu kakak, betapa banyak orang yang tinggal di rumah itu. Semua orang menikmati daripada hasil air yang dialirkan oleh satu orang itu. Masya Allah. Yang buat sholat,
yang buat minum. Jangan kita bicara buat ibadah. Buat perkara-perkara yang mubah aja bisa menghasilkan pahala, apalagi ibadah. Ajib. Wa yaltahiqu bihadza, dan dikelompokkan, dikategorikan hukumnya sama dengan hukum mengalirkan air dari sungai atau dari mata air, maddul ma abral anabib ila amakinin nas. Kita alirkan air melalui pipa paralon ke tempat manusia. Ini Masya Allah, orang yang kerjanya di PDAM mendapatkan pahala banyak. Iya. Walaupun dia mengambil untung dari pekerjaannya, dapat pahala tetap. Sebagaimana kita manusia ketika kita bekerja, walaupun uangnya kita mendapatkan daripada gaji tersebut, kalau pekerjaannya berkaitan dengan manfaat untuk manusia, kita dapat pahala. Maka demikian pula ini. Berarti kita besok PDAM, Ustaz. Jangan besok saya berhenti aja lah, kerja aja di PDAM. Jangan dulu ya. Ini adalah likulli syaksin nasibuhu. Setiap manusia mereka memiliki bagiannya dari amalan-amalan jariyah. Naam. Wa mawatini hajatihim. Dan juga apa? Ke tempat-tempat kebutuhan mereka. Ini sangat penting jamaah, kita perhatikan. Dan kita juga harus bersyukur dengan orang yang bekerja di tempat air ini. Ya. Jangan mati baru sehari udah kita ngeluh. Kita omongin orangnya. Padahal betapa banyak dari waktu yang mereka lakukan untuk kita, betapa banyak kita menikmati hasil kerja mereka. Sehari 2 hari mati, kita omelin PDAM, kita ngeluh. Jangan. Ya, harusnya kita bersyukur. Nah, wa yaltahiqu bihadza aidan. Nah, dikelompokkan juga dengan bab ini adalah wad'u baradatil ma fi amakinin nas wa mawatini ihtiyajihim. Kita meletakkan pendingin air di tempat-tempat manusia ada, atau di tempat-tempat hajat manusia ketika mereka membutuhkan. Apa pendingin air? Ya, apa? Dispenser. Ya, umpamanya kita apa? Oh, kita kayaknya kalau ngalirin sungai Kandila nggak mungkin. Alirinnya kemana gitu kan, bingung. Kalau mata air juga saya nggak tahu di mana. Ini ada, ya. Sekarang ada bagian kita, mungkin kita apa? Nggak tahu sebelumnya. Maka sekarang kita telah tahu bahwasanya meletakkan air galon atau meletakkan pendingin air dimanapun itu selagi manusia meminumnya, maka berpotensi pahala jariyah untuk seorang yang meletakkannya. Kita di Yaman itu, Pak. Di Yaman tuh tempatnya miskin. Yaman tuh tempatnya kayak Indonesia tahun 80-an. Walaupun saya belum hidup di tahun 80-an. Tapi memang gambarannya demikian. Debu di mana-mana. Kita diam di pinggir jalan nih, 5 menit itu udah kayak kita diam berhari-hari kalau di Indonesia. Karena saking banyaknya debu. Plastik rusak semua di mana-mana, bekas dibombardir, bekas dibakso segala macam, enggak beraturan tempatnya. Tapi banyak dari mereka yang meletakkan minuman-minuman dingin dan minuman-minuman biasa di pinggir-pinggir jalan. Ajaib. Mereka walaupun susah, tapi mereka karimahnya, dermawannya tidak hilang karena kesusahan mereka. Kita pernah merasakan ketika kita jalan capek, di Yaman tuh ada 2, Pak. Ada yang panas-panas banget, ada yang dingin-dingin banget. Kalau di tempat Ana dulu dingin. Ya kayak 8 derajat, 9 derajat lah segitu. Ketika kita turun ke bawah ke tempat panas, kita kaget. Karena panasnya kering, betul-betul kering, nggak ada keringat. Sampai membuat badan kita itu menjadi retak-retak kalau betul-betul musim panas. Karena sampai 40 derajat lebih. Kita berjalan jam 3 pagi, itu udah panas betul kayak siang hari di Indonesia. Ke Tanah Grogot kalah pokoknya. Saya jalan tanpa bawa uang, lupa lagi nggak bawa uang. Kita harus mau minum di mana nih? Nggak mungkin. Walaupun kita kalau minta sama orang yang jualan dikasih pasti. Kita katakan ini kita lupa bawa air. Oh, Andonisi dari Indonesia. Ahlan, tafadhol, silakan minum.
Walaupun kayak gitu. Cuma kita menjaga harga diri, muru'ah talibul ilmi. Jangan sampai kita minta-minta. Kita jalan, alhamdulillah ternyata ada galon. Ada 3 di situ diletakkan besar-besar, ada yang dingin. Memang galonnya tuh dia kayak bagaimana ya? Yang dia kuat dingin. Kita minum banyak di situ. Pahala untuk mereka. Pahala untuk dia. Nah, ini adalah kecerdasan orang-orang yang betul-betul dia mengharapkan pahala jariah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, waqad shahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sah ya sahih sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit itu adalah tetap. Tetap itu artinya apa? Hadisnya betul-betul telah ditetapkan, telah betul-betul sah penetapannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqatun. Kita mengisi air untuk ember saudara kita yang kita ambil dari ember kita, maka itu dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Santri, kalau umpamanya biasanya air dulu mati, ya, nggak ada air, bawa air dari masjid yang lain-lain, itu ada dipakai sama santri yang lain, maka sedekah buat kita. Maka ini merupakan sedekah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Bahkan lamma sa'ala Sa'ad bin Ubadah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdali sadaqah, qala lahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam saqyul ma'. Bahkan ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah apa yang paling utama, sedekah apa yang paling afdol, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab saqyul ma, memberikan orang air minum. Berarti kalau ada yang mampir ke rumah kita, kasih air minum aja, Ustaz. Beda pembahasannya, ya. Itu ikramu duyuf, itu memuliakan tamu. Jangan kita tarik sana tarik sini, ya. Nah, artinya apa jamaah rahimakumullah? Terkadang amalan yang kita anggap ringan, amalan yang kita anggap sepele, amalan yang kita anggap berpikir akan membuahkan pahala yang banyak, di dalam syariat Islam ternyata telah ditetapkan amalannya besar. Pahalanya sangat besar. Karena orang lebih butuh air dibandingkan apa? Makan. Kita mungkin 2 hari, sehari, 2 hari nggak makan bisa, tapi kita minum air. Bahkan Syekh Albani itu bertahun-tahun beliau tidak pernah makan kecuali beliau minum air madu. Dan diikuti diaman dengan Syekh kita. Ini Syekh tiap hari nggak pernah ana lihat makan. Sarapan maksudnya ya. Kecuali makannya siang sedikit, sore nggak makan. Kita tanya, ya Syekh, apa yang antum makan Syekh? Ini, ana minum air madu. Jadi apa maksudnya? Orang tuh terkadang minum tuh kuat, minum air. Apalagi air madu kan, ya, ditambah air tambah madu, insya Allah lebih kuat lagi. Itu artinya bisa lebih menguatkan kita dibandingkan minum. Dan kalau kita makan, dibandingkan makan apa? Kalau kita makan tanpa minum, bagaimana? Salat. Nggak kuat kita sehari tanpa minum. Pasti udah lemas, dehidrasi. Nah, ini alhamdulillah telah selesai amalan yang kedua yang berpotensi pahala jariah yang diamalkan oleh seorang hamba. Jadi dia kesimpulannya apa? Mengalirkan air dari sungai atau dari mata air ke tempat manusia berkumpul, ke tempat manusia yang sekiranya dia akan memanfaatkannya, baik untuk minum dia, atau untuk minum hewan ternak, atau untuk ziraah, ya, bertani. Nah, masuk juga di dalamnya tadi apa? Menggunakan pipa, paralon, diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga apa? Meletakkan tempat pendingin air, dispenser. Dispenser kita udah meninggal, tapi dispensernya dipakai. Insya Allah pahala jariah. Nah, kemudian adapun kalau memberikan air kepada orang dan air tersebut habis, maka itu dihitung sedekah, bukan pahala
jariyah, ya, bukan pahala jariyah. Naam. Alhamdulillah, kita lanjut berarti amalan yang ketiga sekarang. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-amalu tsalits, amal yang ketiga, hafrul abari, dia menggali sumur. Nah, ini kalau sumur digali mungkin kita masih bisa memiliki andil di dalamnya. Ya, masih bisa memiliki andil, atau baik sumurnya yang sumur betulan sumur atau bor gitu kan. Atau terkadang kita memiliki tempat di mana tempat itu pengungsian, tidak ada tempat air, kita bikin RO di situ, itu juga masuk di situ. Pahala jariyah. Qala Syekh hafizahullah, faqad warada fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au hafara bi'ton, di antara pahala yang akan mengikuti seorang setelah meninggal, dia menggali sumur. Wa hadzal amalu jalilul qadri, dan amalan ini kata Syekh adalah amalan yang jalilul qadri, derajatnya sangat mulia, azimun naf'i, dan sangat bermanfaat atau manfaatnya sangat besar. Wa fadlu sabiq fi ijra'il anhar wa saqil ma yashmaluhu aidan. Ini sebenarnya fasal, ya. Wa faslu sabiq, kayaknya salah cetak. Dan atau keutamaan juga bisa. Wal fadlu sabiq, keutamaan yang sebelumnya dibahas, fi ijra'il anhar, di dalam mengalirkan air, ya, baik dari sungai ataupun dari mata air, wa saqil ma, dan memberikan minum kepada orang, yashmaluhu aidan, ini juga mencangkup. Li'annahu suratun min suwarihi, karena ini merupakan dari bentuk-bentuk mengalirkan air juga. Bahkan innal abara fil ghalib tadullu salihatan li azminatin adidatin. Inilah kenapa Syekh membedakan babnya dan kenapa Nabi SAW membedakan pembahasannya. Bahkan al-abar, sumur-sumur yang digali oleh seorang, tadullu salihatan, itu akan tetap layak li azminatin adidatin, untuk waktu yang sangat lama. Nah, mungkin berbeda dengan ngalirnya air, di suatu waktu akan dibongkar, akan dijadi renovasi segala macam dan semisalnya gitu kan. Dari mata air, kan terkadang mata air terkena bangunan yang baru, itu terkadang kayak gitu mata air atau sungai. Nah, jadi tertutup ijra'un naharnya. Adapun sumur, memang seorang ketika dia ingin menggali sumur, dia berpikir dulu dan memikirkan matang-matang, jangan sampai kita pindah. Bahkan kalau menggali sumur, cari dulu tempat yang bagus. Oh, ini kayaknya yang bagus di sini, dicari. Ini akan betul-betul bisa layak untuk waktu yang sangat lama. Yantafi'u bihan nas wad dawabu, yang manusia akan bisa memanfaatkannya, demikian pula hewan-hewan. Hewan, jemaah, yang memanfaatnya kita juga dapat pahala. Nah, insyaallah nanti akan ada bab khusus, ya, tentang itu. Nah, ada singgungan sedikit tentang hewan. Yantafi'u bihan nas wad dawabu, yang mana manusia mendapatkan atau memanfaatkan sumur tersebut, demikian pula hewan-hewan memanfaatkannya. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini Masya Allah, ya. Ini hadis yang sangat agung, hadis yang betul-betul memotivasi kita semua untuk betul-betul tidak meremehkan amalan yang sedikit. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun bi tariqin ishtadda alaihi al-atashu. Dahulu di suatu jalan ada seorang yang dia itu betul-betul sangat haus. Dia sudah sangat dehidrasi.
Fawajada bi'ran, kemudian dia mendapatkan ada sumur di situ. Fanazala fiha, dia turun ke dalam sumur, fasyariba, kemudian diminum. Ya mungkin sumur di sini enggak kayak sumur kita gitu kan, bulat ya, kalau turun enggak bisa naik lagi. Mungkin beda ya. Jangan kita praktekkan habis itu turun ya. Tsumma kharaja, kemudian beliau ya, lelaki ini dia keluar minal bi'r, dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhathu, kemudian tiba-tiba di atas ada seekor anjing yang yalhathu. Yalhathu ini dia yarfa'u nafsahu baina adla'ihi aw yukhriju lisanahu. Dia kayak gimana sih anjing? Dia kayak gitulah ya, angguk-angguk kemudian menjalurkan lidahnya. Ya'kulu tsara minal atash, dia memakan atsara, menjilat-jilat apa namanya? Yang suatu yang di bawah dia, minal atash, karena dia saking betul-betul hausnya anjing tersebut. Naam. Jadi karena saking hausnya ini anjing di hadis ini, dia sampai menjilat-jilat yang ada di bawah dia. Faqala rajul, kemudian seorang lelaki ini berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atshi mithlu alladhi kana balagha minni. Sesungguhnya anjing ini telah mengalami dehidrasi sebagaimana tadi saya mengalami dehidrasi. Artinya betul-betul haus sebagaimana saya haus tadi. Fanazala bi'ra, kemudian lelaki tersebut turun lagi ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian dia mengisi air di khufnya. Khuf itu adalah kayak kaos kaki gitu ya, tapi dia bahannya dari kulit, jadi bisa kita isi air. Kemudian dia turun ke sumur dan dia isi khufnya dengan air. Tsumma amsakahu bifihi hatta raqiya, kemudian ketika telah penuh airnya dia taruh di mulutnya. Ini menunjukkan dia sangat mendapatkan kesulitan dan menunjukkan dia betul-betul sangat bersungguh-sungguh ingin memberikan air kepada anjing yang haus itu. Dia gigit kufnya, kemudian dia naik lagi dari sumur. Hatta raqiya, sampai di atas. Fasyakarallahu lahu, kemudian Allah Azza wa Jalla bersyukur, berterima kasih kepada seorang lelaki itu. Di akhir hadis Nabi SAW bersabda, faghafara lahu, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa seorang yang dia memberikan air tersebut kepada anjing yang haus. Allahu Akbar. Hanya sekedar memberikan air. Terkadang kita meremehkan, ya apa sih, paling dia nanti bisa cari sendiri. Kucing lagi kehausan, paling nanti dia bisa cari sendiri. Kucing lagi betul-betul lapar di jalan, kita lihat kondisi dia, kita cuek. Kenapa? Karena kita di situ tidak berpikir bahwasanya hal tersebut dapat mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tahu hadis ini, pasti kita beramal sebagaimana amalan orang ini. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajra, apakah kita juga akan mendapatkan pahala karena kita merawat hewan ternak kita, karena kita memberikan makan hewan ternak kita? Apa kata Nabi SAW? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kabid ini secara bahasa adalah hati. Kenapa ditakbir hati? Artinya dia yang punya ruh, dan di dalam ruh pasti ada hati. Dan hati kenapa dikatakan rutbah basah? Karena ketika dia kurang air, hati akan cepat mati ketika dia kurang air. Makanya apa? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap, kita terjemahkannya berarti apa? Fi kulli syai'in fihi ruhun.
Setiap segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nyawa, thawabun. Ketika kita berikan kepada dia minuman, kita berikan kepada dia makanan, akan mendapatkan pahala. Jadi madamal insan yuhsinu ilai atau yahsunu ilai, selama manusia dia melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik kepada hewan-hewan yang dia memiliki ruh, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia ikhlas. Lihat, di sini kita jangan meremehkan amalan yang kita kira kecil, amalan yang kita kira gak ada apa-apanya. Ternyata yang kecil dapat mengampuni dosa-dosa besar kita. Di antaranya kata para ulama apa? Karena ikhlasnya dia. Betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Makanya sebagian ulama berkata, kam min amalin saghirin tu'adzibuhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang dipandang remeh oleh seorang, akan tetapi ganjarannya menjadi besar dengan sebab niat dia yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak amalan yang dianggap besar, dilihat besar oleh seorang, tapi ternyata amalan tersebut menjadi kecil, menjadi pahala yang sedikit, bahkan tidak menghasilkan pahala disebabkan niat dia. Jadi ini niat adalah perkara yang sangat penting di dalam beramal. Dan faedahnya jangan kita meremehkan niat yang ikhlas dalam amalan apapun walaupun kecil. Jangan-jangan amalan yang kecil itulah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita dulu. Dan amalan yang besar ternyata tidak membuat dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa in kana Allahu qad ghafara li hadzal rajuli dhunubahu li'annahu saqa kalban syarbata ma'in fa kaifa dhannu biman hafaral bi'ra. Di sini adalah penjelasan yang sangat bagus dari Syekh. Ketika Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seorang ini, seluruh yang dosa yang pernah dia lakukan, li'annahu saqa kalban syarbata ma'in, dengan sebab dia memberikan anjing satu tegukan air, fa kaifa dhannu biman hafaral bi'ra, maka bagaimana menurut kita dengan orang yang dia menggali sumur? Betapa banyak orang yang minum di situ. Wa tasabbaba fi wujudiha, atau orang tersebut menjadi sebab karena adanya sumur. Dia ketika ada suatu umpamanya masjid atau apapun itu, menginginkan membangun sumur atau menggali sumur atau menggali air untuk minum. Sebab dia, karena dia punya uang banyak, saya aja. Karena saya tahu hadis dari Nabi SAW, dulu saya pernah kajian, dikasih. Betapa banyak manfaat yang didapatkan oleh orang yang membangun sumur tersebut, yang menggali sumur tersebut, atau yang menjadikan adanya sebab sumur tersebut. Masya Allah. Kalau satu kalbun aja bisa diampuni dosanya, maka bagaimana yang banyak? Manusia lagi, bukan kalbun yang minum. Hatta ratawa wantafa'a biha khuluqun katsirun, sehingga banyak makhluk yang banyak dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla minum dengan puas dari sumur tersebut dan memanfaatkan sumur tersebut. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala sab'in wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah.
Man hafara ma'an, siapa orang yang dia menggali sumur, siapapun itu. Umum, ya. Mau dia besar, mau dia kecil, umum, siapapun itu. Selagi dia mukmin, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yashrab minhu kabidun harra, tidaklah, ya, ada jiwa yang aus minum di situ, min jinnin wala insin, baik yang minum dia dari kalangan jin, ternyata jin juga minum, jemaah. Ya, jin juga minum dari sumur kita. Atau dari kalangan manusia, wala saba, atau dari kalangan hewan buas, wala ta'ir, atau dari burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala bagi dia di hari kiamat nanti. Dia nggak sadar ternyata apa? Ketika bertemu Allah Azza wa Jalla mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan pahala yang dia tidak pernah lakukan selama di dunianya. Disebabkan apa? Karena dia menggali sumur. Ini amalan yang ketiga. Alhamdulillah cepat ya. Kita lanjut. Amalan yang pertama apa? Ta'lim al-ilm. Kita mengajari ilmu kepada manusia. Atau kita menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Ya, kita umpamanya ahli dalam bidang editing, ada para ustadz yang ceramahnya banyak, kita potong-potong dengan potongan yang rapih, tidak potongan yang acak-acakan gitu kan, kita share. Insya Allah pahala jariah itu sangat banyak di zaman sekarang, wasilah-wasilah, perantara-perantara yang dapat menyebabkan seorang bisa memperoleh pahala jariah. Atau dia memberikan kitab kepada thalib, kepada maktabah, kepada perpustakaan, atau dia memberikan Quran, atau dia mencetak buku dan semisalnya. Ini masuk di amalan yang pertama. Amalan yang kedua apa tadi? Inha ijra an-nahar, ya. Dia alirkan air, baik dari air sungai ataupun dari air mata air, gitu kan? Dan di situ juga masuk di dalamnya, naam, dia mengalirkan menggunakan paralon. Masuk di dalamnya juga apa? Dia meletakkan yang namanya tempat untuk air orang minum, seperti galon dan semisalnya. Yang ketiga tadi hafru abar, ya, dia menggali sumur. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukup sampai di sini atau lanjut habis adzan? Lanjut ya? Atau gimana? Lanjut ya? Baik, mungkin adzan dulu. Adzan.
Kita lanjutkan lagi sedikit. Tadi amalan yang ketiga, naam dia menggali sumur. Ya, jadi banyak sekali orang yang mendapatkan manfaat daripada sumur yang dia gali. Bukan cuma orang, baik dia jin ataupun dia hewan. Tadi hadisnya dibawakan oleh Nabi SAW, kisah seorang lelaki yang dia memberikan satu teguk air minum kepada anjing yang kehausan. Syurbatama. Syurbah itu wazannya kalau kita belajar nahu dia masdar marroh. Yang menunjukkan kalau syurbah dia cuma satu. Sekali tegukan minum. Ini cuma sekali tegukan, maka bagaimana dengan yang berkali-kali tegukan? Pasti manfaatnya lebih besar, pasti pahalanya lebih banyak yang kita dapatkan insya Allah. Dan juga di sini tadi dari hadis itu mendapatkan ya atau memberikan kepada kita faedah, jangan kita meremehkan pahala yang kecil. Terkadang pahala yang kecil itulah yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Bukan berarti kita merendahkan atau meremehkan pahala yang besar, bukan. Kemudian juga, naam di situ terdapat faedah seorang jangan dia tidak perhatian terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Mungkin karena kita hanya memberikan makanan kepada kucing, kita istiqomah di atasnya, itu membuat membuat pahala yang besar bagi kita. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang diistiqomahkan. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla, kata Aisyah. Kata Nabi SAW dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang paling istiqomah. Amalan yang bisa dikontinukan oleh seorang mukmin walaupun amalan tersebut sedikit. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kenapa sih? Karena amalan yang yang sedikit, yang dia tapi kontinu di dalam melakukannya, itu akan senantiasa mengingatkan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya ini adalah taat, ini adalah taat, ini adalah taat kepada Allah. Akan mengingatkan dia bahwasanya dia selalu beribadah kepada Allah, selalu muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla, selalu mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dari amalan yang sedikit. Sehingga dari yang sedikit itu menjadi lama-lama menjadi banyak. Berbeda dengan amalan yang dia pahalanya besar, tapi hanya sekali dua kali dilakukan. Setelah itu dia dari amalan tersebut lupa terhadap muraqabatullah.
Allah Maha melihat, lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla na'am akan mengganjar pahala dia. Dia akan lupa dengan amalan-amalan yang na'am yang dia hanya lakukan sedikit atau sekali atau bahkan 2 kali. Maka lebih baik apa? Kita beramal amalan istiqomah. Maka cari amalan yang kita bisa istiqomahkan. Baik kayak tadi mengempani hewan atau kita memberikan gula kepada semut, itu yang remeh dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Insyaallah. Mungkin kita meremehkan, tapi ternyata apa? Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengampuni kita. Jadi jangan sampai kita meremehkan perkara-perkara yang demikian. Yang kita tidak tahu datangnya ampunan Allah Azza wa Jalla dari mana. Makanya ada sebagian ulama yang berkata, seandainya saya tahu ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik sholat saya ataupun apapun dari amalan yang saya lakukan, maka pada saat itu saya mengharapkan Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa saya. Karena nggak tahu kita amalan mana yang dapat kita yang dapat kita dawamkan dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dosa kita banyak, pasti dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang kita lakukan sedikit belum tentu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dari sekarang betul-betul kita harus merombak, kita bermain cerdas, yang mana yang harus kita rutinkan, yang mana yang harus kita bisa dawamkan supaya Allah Azza wa Jalla mencintai daripada amalan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, amalan yang keempat dan seterusnya sampai amalan yang ke-10. Baru kita insyaallah ganti kitab yang lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.